Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Makna Peta Kompetensi, Membuat Jaringan Tema, Mengembangkan Silabus, dan RPP. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu ada poin A, hakikat jaringan tema. Jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan siswa-siswi memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai ilmu pengetahuan. Membuat jaringan tema merupakan bagian integral dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan. Lebih spesifik lagi, pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan pembelajaran terpadu model Weber. Pembelajaran terpadu model Weber ini adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang telah diambil dari bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaringan tema, siswa diharapkan memahami suatu tema tertentu dengan menggunakan pendekatan interdisiplin berbagai bidang ilmu pengetahuan. Untuk yang B, prinsip dan kriteria jaringan tema. Dalam menentukan tema, perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang sulit. Yang ketiga, dari yang konkret menuju yang abstrak. Yang keempat, tema yang dipilih harus mungkin terjadi proses berpikir pada diri anak. Yang kelima, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan. Sebuah jaringan tema dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, simple. Jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, sinkron. Jaringan tema terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi-materi yang terkait dan bisa masuk dalam cakupannya. Yang ketiga, ada logis. Keterkaitannya antara tema dengan materi yang diikat harus logis. Yang keempat, mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah jaringan tema yang mudah dipahami oleh semua orang. Yang kelima, kemenarikan. Tema hendaknya dipilih yang menarik sesuai dengan minat anak, tingkat perkembangan anak, dan bersifat konkret. Yang keenam, tema dan materi-materi diikat oleh kesamaan substansi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi. Oke, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang bagian C, kekurangan dan kelebihan jaringan tema. Jadi, kelebihan jaringan tema yang mengikuti model pembelajaran terpadu memiliki Weber sebagai berikut. 1. Penyeleksian atau penentuan tema sesuai minat akan motivasi siswa-siswi untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa-siswi. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi siswa-siswi dalam melihat kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Sedangkan kekurangan jaringan tema model pembelajaran terpadu webinar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep.
Kemudian yang selanjutnya, yang bagian D, yaitu langkah-langkah membuat jaringan tema. Jadi, pembuatan jaringan tema itu sendiri dilakukan dengan cara menggabungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut, akan terlihat kaitannya dengan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia untuk setiap tema. Adapun langkah-langkah membuat jaringan tema sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema. Dalam penentuan tema biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan cara mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Kemudian cara yang kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Jadi guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua yaitu menginventarisasi materi-materi yang masuk sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Langkah-langkah ini terlalu rumit karena pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan pemetaan terhadap materi-materi yang akan dijadikan bahan pembuatan jaringan tema. Kemudian yang ketiga yaitu mengelompokkan materi yang telah diinventarisir ke dalam rumpun mata pelajaran masing-masing. Jadi hal ini untuk mempermudah mencari keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang disajikan dengan menggunakan model pembelajaran tematik. Kemudian yang keempat yaitu menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema, pola hubungan antara tema dengan rumpun materi diilustrasikan dengan sebuah bagan. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan siswa? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkannya? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dicapai siswa? Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penelitian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penelitian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang ke-8, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, fisikomotor. Oke, di sini melanjuti dari pembahasan teman saya di bagian G, yaitu pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri
atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah, guru mata pelajaran atau MGMP pada atau pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan. Yang pertama yaitu disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Yang kedua, apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Di SMP atau MTS, untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau PKG setempat. Yang kelima, dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.